koi lover, jangan lupa bahagia dan jangan lupa alon-alon pokok klakson. Karena segala sesuatu itu jangan dikerjakan secara buru-buru. Jadi kalau bisa dikerjakan pelan-pelan supaya hasilnya maksimal. Oke, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari WA yang masuk. WA-nya banyak banget. Ini akan saya pilih dulu. Saya pilih-pilih dulu untuk yang konsultasi. Kalau untuk yang pesan ikan, jawabnya nanti karena hari ini pengiriman sudah mulai libur. Jadi agak slow. Untuk yang pesan ikan agak slow. Untuk yang konsultasi saya dahulukan. Kita cari dulu. Semua tanya ikan. Coba ini. Malam Mas, mau tanya nih, kolam 4 kali 2,5 kali 0,75 meter. Pakai pompa 8.000 liter. Cukup gak ya? Terima kasih. Ini dari Bapak Slamet Mulyati di Kuningan, Jakarta. 4 kali 2,5, 4 kali 2,5, 4 kali 2 8, 4 kali setengah 2, berarti 10 ton. 10 ton, kedalaman cuma 75 cm, berarti 75 kali 10 sama dengan 7,5 ton. 7,5 ton. Pompanya 8.000 liter per jam. Jadi ini cukup ya. Kolam 75. Kolam 7,5 ton dengan pompa 8.000 liter per jam itu sudah cukup karena sudah lebih dari 1 kali putaran dalam 1 jam. Jadi kalau kolam itu idealnya pompanya bisa 1 kali, bisa 1,5 kali. Seperti itu. Jadi ini untuk Bapak Slamet Mulyadi yang di Kuningan, Jakarta. Jadi kolam 4 kali 2,5 kali 75, 4 meter kali 2,5 meter kali 75 cm. Itu kalau memakai pompa 8.000 liter per jam sudah oke. Tergantung chambernya. Jadi chambernya harus sesuai juga. Chamber minimal 30% dari total luas kolam atau 40% lebih bagus. Oke, ini dari Bapak Mulyati yang di Kuningan. Kita cari lagi. Ini dari Banyuwangi. Banyuwangi cuma ngirim ikan mati, panen jamur dan insangnya hancur. Biasa ya di bulan 5 sampai bulan 7 itu musimnya ikan sakit karena ini musimnya pancaroba. Dan ikan sakit itu biasanya terjadi karena antibodinya menurun. Ikannya drop, kemudian bakterinya muncul sehingga membuat ikan kita menjadi sakit. Jadi pada saat bulan 5 sampai bulan 7 kita harus menjaga kondisi air dan kondisi ikan. Dengan cara memberi vitamin, memberi suplemen, merawat air. Itu bisa dicek di video-video yang sudah ada dari Wahana Koi. Kita cari lagi. Masih ada nggak ya? Devran Tanjung Pinang. Oh, milih-milih ikan lagi. Orang Tanjung Pinang. Ini karena pengiriman masih belum bisa ngirim karena ini lebaran, jadi ikannya pending dulu. Di foto 1 jelas, 1 tidak bang, tapi ini dua-duanya. Ini masihnya gimana? Oke, nanti yang ini saya jelaskan di WA. Kemudian coba
pertanyaan berarti memang udah gitu ya, nggak bisa jadi keluar warna jaringnya. Untuk ikan ini cagoi jenisnya, kalau kelihatan dari kamera jenisnya cagoi. Cagoi itu memang serupa tapi tidak sama, jadi masing-masing ikan koi itu tidak ada yang sama, tetap ada bedanya. Ini Mas Devranya tanya, itu jaringnya nggak sama ya? Rekomendasi dari abang kalau air pump bisa nggak kasih garam kasar ikan? Bang, rekomend dari abang kalau air pump bisa nggak kasih garam kasar ikan? Bisa, air apa aja kasih garam bisa. Tinggal mau kita apakan air yang sudah dikasih garam. Jadi semua air itu dikasih garam nggak apa-apa. Ini pertanyaannya kurang lengkap ini. Coba cari lagi. Kemarin Tanyono Jakarta Timur. Loh, tadi siapa belum tak balas bentar. Oh, ini jaring jagonya nggak rata sama nggak jelas. Memang kayak gitu. Jelas dengan pakannya. Atau bisa jadi jelas dengan pakan yang bagus. Bang, ini jaring jagonya nggak rata sama ada yang nggak jelas. Memang kayak gitu. Atau bisa jadi jelas dengan pakan yang bagus dan air yang bagus. Atau udah memang dari asalnya seperti itu, Bang. Nah, jadi saya jelaskan lagi untuk jenis cagoi. Ini ikannya warnanya sama, tapi kualitas tetap beda. Jadi ada yang sisiknya kelihatan, ada yang sisiknya agak halus. Atau efek foto juga bisa karena ini difoto. Jadi ikan koi itu tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Kalau mau dikasih pakan nanti hasilnya mau gimana, itu hanya Tuhan yang tahu, kita tidak bisa menentukan. Foto satu jelas, satu tidak, Bang. Tapi ini dua-duanya. Saya buka dulu. Yang ini terlihat jelas sisiknya, ada ring jaringnya. Yang satunya agak halus. Memang dari sononya seperti itu. Jadi memang dari sananya seperti itu. Seperti itu, memang dari sananya seperti itu, Dan. Berarti memang udah gitu ya, nggak bisa keluar warna jaringnya. Yoi. Bang, rekomend dari abang kalau air pump bisa nggak kasih garam kasar ikan? Bisa air pump, tapi jangan diminum. Jadi air pump kasih garam ikan ya untuk ikan, jangan diminum. Tadi siapa lagi ya? Tanyono, oke Dan, Tanyono, Jakarta Timur. Air akuarium, Bang mau nanya nih, air akuarium kalau cepat keruh itu karena apa ya, Bang? Air akuarium cepat keruh karena ada ikan, karena ikannya makan, karena filternya mungkin belum dicuci. Atau karena filternya kurang gede, itu bisa aja. Jadi ini pertanyaannya sebelumnya nggak ada. Bang mau nanya nih, air akuarium kalau cepat keruh itu karena apa ya? Karena ikannya ngeluarin kotoran, Dan. Karena ikannya ngeluarin kotoran. Dan jadi air akuarium itu keruh karena ikannya ngeluarin kotoran. Jadi logika ya.
Ini ada dari Jakarta Timur. Air akuarium kalau cepat keruh itu karena apa bang? Karena ikannya ngeluarin kotoran. Oke, ini sudah saya jawab. Kita cari lagi. Om, mau nanya, kalau karantina ikan sakit airnya diganti nggak selama proses karantina sampai sembuh? Airnya bisa diganti setelah 3 hari karantina atau 4 atau 5. Jadi 3 sampai 5 hari itu waktunya penggantian air. Tapi kita lihat dulu, untuk penggantian air kita harus lihat juga kondisi ikan. Kalau kondisi ikan tidak memungkinkan untuk kita ganti airnya, ya jangan diganti dulu, nanti ikannya tambah stres, tidak tambah sembuh tapi malah tambah stres. Jadi ikan yang siap diganti air itu kalau ikannya sudah benar-benar geraknya lincah. Jadi untuk diganti air dia sudah siap. Tapi kalau ikannya masih nglior-nglior, masih ngantuk-ngantuk, itu kalau bisa jangan diganti air dulu, kecuali airnya keruh atau mengeluarkan bau yang nggak sedap. Siap om, tapi ini airnya berbusa tapi tidak keruh. Nah, airnya berbusa itu biasanya busa keluar dari lendir ikan atau garam. Itu nggak apa-apa, asal busanya nggak gede-gede. Kalau busanya kecil itu masih nggak apa-apa. Kalau busanya gede segini, itu harus diganti air karena itu biasanya amonia. Oke, siap, terima kasih. Stek terus warna koi. Oke, terima kasih, selamat malam. Dan kolamku saya kasih PK kok airnya nggak jernih lagi ya, dan kenapa? Karena PK itu warnanya merah. Jadi kalau airnya nggak jernih lagi, mungkin PK-nya terlalu banyak, atau filternya juga nggak mampu menampung atau mengurai PK, atau kalau nggak gitu diganti airnya. Ini ganti aja airnya 50%. Coba diganti airnya 50%. Coba diganti airnya 50%. Semoga kolamnya bisa jernih lagi. Ini mungkin terlalu banyak ngasih PK-nya. PK itu biasanya kalau udah masuk kolam, dia akan kembali jernih setelah 24 jam. Jadi warnanya agak kuning, kecoklatan. Kita cari lagi, ada nggak pertanyaan hari ini? Malam kan obatnya. Nah, ini belum saya save, nanti saya save dulu baru saya jawab. Rohman ini dimana saya kurang tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas, maaf mau tanya, kalau tubuhnya kemerah-merahan itu dikasih apa ya? Masukkan tempat karantina dah. Kalau tubuhnya kemerah-merahan itu dikasih apa? Masukkan tempat karantina, kasih garam, heater, sama obat. Terutama obat jamur. Kasih obat jamur. Obat jamur, garam, dan heater. Dan jangan lupa tempat karantina itu harus lengkap. Ada pompa, ada aerator, dan ada media filter. Kemudian didukung dengan obat-obatan. Semoga ikannya sembuh. Oke, Mas Roman, semoga ini membantu. Kita cari lagi. Kayaknya sudah habis, karena ini sudah mendekati lebaran, dan kemarin sudah banyak yang saya balas. Ini cuma sisa, sekarang jam 8 pagi. Ini sisa-sisa yang tadi malam yang belum saya jawab. Berarti ada 3 orang. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga video hari ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama, semoga ini juga bisa membantu untuk teman-teman di rumah. Dan ingat, karena ini bulan 5, jadi waktunya pancaroba. Jaga baik-baik kondisi air dan ikan. Pantau terus ikan setiap hari, karena setiap hari cuaca pasti berubah. Apalagi setelah ada angin kencang, biasanya ikannya mabuk. Seperti itu.
Oke, untuk yang baru menemukan channel Wahana Koi, jangan lupa subscribe, like, share, dan untuk yang sudah berlangganan, terima kasih banyak atas supportnya dan selalu menonton video-video dari Wahana Koi. Mungkin sampai di sini dulu dan salam koi untuk persahabatan.